kesempatan kita berikan kepada siapa aja bebas yang ingin bertanya. Bu Mei minta maaf ya, nggak apa-apa Bu Mei. Silakan Bapak-Bapak kalau ada yang ingin bertanya mengenai tema yang hari ini. Kalau tidak, saya bertanya boleh, Bro Wilson? Ya, baik. Silakan, Pak. Please. Bro, saya tadi coba ngikutin dari awal. Pertama, gambaran manusia pertama, Adam. Itu kan gambaran Yesus yang awal, kira-kira gitu kan? Kemudian juga ada Bro katakan Yesus yang akhir itu kembali roh. Jadi memang menurut saya, Bro, mengenai yang tadi ciptaan manusia, kalau di yang saya baca sih katanya Tuhan mengembuskan nafasnya ya. Kalau saya nggak salah terjemahan yang pernah saya baca di Alkitab. Tetapi secara logika ya masa Tuhan bernafas. Logika saya gitu loh. Mungkin itu kan dari segi bahasa aja kan. Tapi saya yakin kan itu mungkin roh Allah sendiri dihembuskan. Maka hiduplah manusia itu. Itu pengertian saya Bro. Kemudian ada satu peristiwa besar lagi. Ketika Tuhan datang sendiri sebagai manusia. Dalam rupa Yesus Kristus putranya yang kita sebutin kan. Tetapi kita pun hari ini semua teriak-teriak. 100% katanya dia itu manusia. Tetapi rohnya itu roh Allah. Ya kan? Nah kemudian dia jasmaninya ya kita tahu dia mati di kayu salib ya kan. Tetapi rohnya itu kan bangkit naik ke surga dan dia janjikan dia akan datang kepada setiap orang yang percaya dan menerima dia kan datang kembali. Jadi yang pertama dia datang kepada murid-muridnya Pentakosta pertama kita sebut, ya kan? Kemudian terus regenerasi dia akan datang lagi pada setiap orang yang menerima dan percaya dia. Jadi saya cuma bertanya dari pemahaman ini, Bro, sependapat nggak kalau memang tujuan utama Tuhan menciptakan manusia dari awal dan juga sampai hari ini karena Tuhan ingin menyatakan dan dinyatakan ada. Supaya dia. Gimana Bro? Tanya jawaban itu dulu Bro. Melalui manusia itulah Tuhan menyatakan dan dinyatakan ada. Tadi bagian terakhir tuh kok keputus-putus, mungkin bisa diulang lagi, Bro, please. Ya. Enggak, yang bagian akhir kan. Artinya roh Allah akan datang kepada kita nih manusia ya kan yang menerima dan percaya dia. Untuk apa? Mana kita dihidupkan kembali. Karena di mata Tuhan yang namanya mati itu kita berada di luar Kristus. Bukan mati definisi manusia kan. Di mana kita mati dikuburkan jasad bukan. Itu saya sepaham gitu. Nah, jadi maksud saya disinilah misterinya kenapa manusia luar biasa sehingga dia sampai rela mengorbankan putranya segala untuk menebus dosa manusia. Jadi dilihat juga kenapa dia menciptakan juga Adam dan Hawa gambaran latar belakangnya. Pertanyaan saya, Bro Wilson pendapat gak? Melalui manusia itulah Tuhan dan ingin menyatakan dan dinyatakan keberadaannya. Dan dia ingin mewujudkan apa yang dia inginkannya. Itu aja dulu pertanyaan saya Bro. Ya, setuju Bro. Setuju sekali. Dan bahkan dari kemahatauan Tuhan itu sewaktu awal menciptakan manusia dan sudah diketahui kemana-kemananya itu. Walaupun dengan segala proses yang terjadi itu, Tuhan pun sudah karena kemahatauan, misalkan contohnya dia menyematkan kulit binatang kepada manusia, itu pun sudah menandakan bahwa dia tahu untuk jauh ke depan itulah hal yang akan dilakukannya untuk bersatu dengan tujuannya dengan manusia yang diciptakan itu, serupa dan segambar itu dengan tujuannya bersatu, dan akhirnya inilah kesatuan ini terjadi bagaikan hubungan suami istri yang telah terjadi ini dengan umatnya ini. Dialah sang kepalanya ini yang terwujud atas perombakan bait Allah itu yang tidak lagi menjurus kepada bangunan,
tetapi kepada tubuhnya sendiri yang sudah bangkit, sudah mendirikan tubuh Kristus. Itulah yang menjadi kesatuan bersama dengan umatnya itu. Betul, bro. Dia ingin menyatakan kasihnya dia melalui manusia ini. Gitu. Apakah terjawab apa enggak? Silakan, bro. Gimana? Iya, saya terjawab karena saya juga senang permenungan ya, bro. Saya sempat permenungan kenapa Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa gitu kan? Kenapa kok untuk manusia itu dia sampai rela mengorbankan putranya ya kan untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan. Harusnya kan kita udah jangan acak-acak kan, kita mesti lari ke suatu misteri yang paling dalam gitu kan. Sejak awalnya itu, bukan sekedar bagaimana kita menafsirkan ayat-ayat di Alkitab gitu kan. Itu penting untuk pengenalan akan dia. Tetapi ketika itu sudah kita lewati, harusnya kita berani masuk ke suatu misteri yang jauh lebih besar. Yeah. Karena satu misteri bagi saya, kenapa Tuhan itu rela mengorbankan putranya, itu pun misteri bagi saya. Kenapa manusia begitu disayang gitu kan? Karena memang saya juga sudah dapat gambaran pendapat, justru bagaimana mungkin dia disebut maha pengasih kalau tidak ada yang dikasihi? Bagaimana mungkin ya kan dia disebut maha penyayang kalau dia nggak ada yang dia sayangi kan? Bagaimana mungkin dia dinyatakan ada ya kan kalau dia tidak menyatakan keberadaannya? Justru melalui manusia itulah kan akhirnya Tuhan dinyatakan ada. Jadi kalau kita sudah sampai pemahaman begitu, kita ini luar biasa, bro. Karena itu saya selalu pengejaran saya hari ini, puncak iman adalah ketika bagaimana pada satu titik kita pada akhirnya yakin dan percaya Kristus memang di dalam kita. Yang disebut kitanya harus mati, udah jangan lagi lah kita yang memang menggunakan segala logika akal pikiran kita, tetapi bagaimana kita mengalir aja mengikuti bimbingan Roh Kudus itu aja.